Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mintarsi sebagai seorang psikiater, ahli kejiwaan, gimana Bu melihat kasus Harvey Mois yang divonis 6,5 tahun dan denda sekitar 200 miliar? 200 miliar dendanya. Dendanya gimana menurut? Pengembalian yang 200 miliar. Gimana menurut Ibu untuk proses masalah ini? Melihat secara keseluruhan bagaimana kondisi masyarakat dan bagaimana hukuman-hukuman yang berjalan. Orang kan membandingkannya. Jelas dia bandingkan juga dengan dirinya sendiri. Kalau misalnya, wah bisa dapat korupsi sekian, hukumannya hanya sekian, barangkali banyak orang yang ingin juga melakukan korupsi yang sama. Jadi akhirnya kan mengajak untuk orang melakukan korupsi asal korupsi itu besar. Jadi kalau dilihat dibandingkan dengan kejadian-kejadian lain, maka kejadian pada Harvey Mois itu sangat tidak adil. Ini yang jadi persoalan utama. Pada saat sekarang kan yang terjadi masalah utama adalah ketidakadilan dan masalah keuangan. Keuangan bagaimana? Masyarakat yang sudah begitu susah akhirnya melihat kok enak sekali ya. Jadi kalau kita lihat dari masyarakat kan sudah nyata sekali. Masyarakat sangat kecewa. Ini sudah dianggap keterlaluan. Karena masyarakat sebetulnya dulunya sudah sangat kesal terhadap keadilan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sekarang masyarakat tiba-tiba berharap ada beberapa kejadian yang ternyata bisa diralat sampai pada suatu yang lebih adil. Tapi sekarang juga tiba-tiba terjadi suatu ketidakadilan, jelas rasanya diberikan harapan, tiba-tiba harapan itu hilang. Jadi jelas sangat mengecewakan. Lalu kita kembalikan tadi masalah kedua pada masalah dari istrinya. Jadi di sini kita bayangkan bahwa sangat gembira bahwa hukuman yang diberikan memang sangat ringan. Dan rasanya kalau boleh diminta lagi, oke, saya akan curi lagi 300 T. Kemudian hukum lagi kan rela sekali dilakukan. Jadi betul-betul ini sebetulnya bukan sudah ya hadiah lah, itu bukan hukuman lagi, tapi hadiah di mana setiap hadiah membutuhkan suatu yang harus berjuang juga, berjuangnya dengan masuk penjara sebentar. Jadi lalu belum nanti kita tahu ada remisi kan. Jadi dari sudut istrinya jelas itu sangat menakutkan. Bisa dibayangkan bahwa ini kita kembali pada bukti ya, bahwa beberapa pembuktian terjadi bahwa hukuman yang terlalu ringan akhirnya bisa diralat. Jadi yang dulu namanya sekali diputuskan ini putusan wakil Tuhan, sekarang tidak demikian lagi. Kalau memang tidak dilakukan sebagaimana seharusnya, karena kalau Tuhan itu mestinya adil. Tapi kalau sudah tidak adil, ya namanya bukan wakil. Jadi sekarang sudah berjalan belum tentu wakil. Dan dengan mengetahui bahwa ini belum tentu dan bisa diralat, maka jelas akan sangat menakutkan bahwa ini nantinya diralat. Bu, selain tadi dampak bagi istrinya sendiri, bagi anak-anaknya pembatasan media sosial perlu nggak sih Bu? Kalau anak-anaknya jelas juga akan sangat terganggu. Bisa dibayangkan, terganggu dari berapa segi, terganggu dari kehidupan keuangannya, lalu terganggu lagi dari bagaimana pandangan orang-orang lain, penghinaan orang-orang lain terhadap diri dia. Karena di satu pihak juga ada rasa kesal. Kenapa kok bisa mencuri sampai sekian banyak, sehingga akhirnya masing-masing warga negara harus ikut menanggung apa yang dia curi. Bu, harusnya para koruptor itu dihukum seberapa tahun sih Bu? Dan pantas nggak para koruptor itu mendapatkan remisi Bu? Karena kan setiap tahun tuh lebaran dapat potongan. Menurut Ibu seperti apa? Sebetulnya kita lihat juga dari peraturan yang berjalan di pemerintahan dan situasi pemerintahan.
Kalau situasinya sudah masyarakat sudah terlalu ya anggap terlalu miskin misalnya, maka tidak pantas kita untuk membiarkan hukum berjalan begitu parah. Karena apa? Karena parahnya keadaan masyarakat, parahnya keadaan keuangan masyarakat banyak dipengaruhi oleh hukum yang berjalan dengan tidak adil. Satu lagi Bu, untuk perampasan aset mestinya disahkan atau gimana Bu? Untuk para koruptor. Kita lihat fakta-fakta yang terjadi ya. Banyak negara menjalankan cara seperti itu dan ternyata memang mengurangi orang banyak takut. Sekarang kalau misalnya hukumannya berat, jelas orang takut. Sekarang tinggal hukuman berat itu wajar atau tidak. Kalau kita lihat dengan demikian banyak korupsi yang ada, mestinya ini dianggap wajar hukuman dengan perampasan asetnya. Bu, dengan adanya hukuman yang ini kan kasus korupsinya besar ya, dan juga pasti kan setiap mental itu kan pasti ada naik turun, down, up and down-nya. Nah, melihat dari reaksinya keluarganya, anaknya itu bakal fisiknya seperti apa sih dengan adanya tuntutan hukum putusan seperti ini? Jelas untuk keluarganya akan sangat mempengaruhi karena ini mempengaruhi banyak hal. Pertama keuangan, di mana mereka hidup begitu mewah, dipuji-puji oleh begitu banyak orang, tapi dengan nantinya kalau hartanya betul berkurang, maka otomatis orang tidak memuji. Jadi mental anak itu terganggu. Lalu di sekolah juga ada saja yang membuli anak itu. Jadi mentalnya juga di sekolah terpengaruh. Jadi seluruh keluarga akan terpengaruh terhadap perbuatannya, tapi perlu ada hukuman yang pantas sesuai dengan perbuatannya. Karena jika tidak, maka mungkin beberapa tahun lagi dia sudah lepas dan akhirnya hidup mewah lagi, sehingga orang memuji-muji anak-anaknya lagi dan istrinya semua kembali lagi hidup mewah. Pendapat Ibu tentang Presiden Prabowo yang mengatakan koruptor dihukum 50 tahun gitu, seperti apa Bu? Saya pikir untuk mengatasi keadaan sekarang di mana korupsi terlalu parah, itu sepertinya tidak ada jalan lain lagi. Kita harus membuat suatu hukuman yang berat supaya secepatnya dihentikan. Karena kita bayangkan hutang negara itu berapa. Sekarang apa akibatnya? Akibatnya pajak semuanya naik. Apakah wajar untuk kemewahan orang yang tidak jujur, orang jahat, maka semua ikut membayar pajak? Mantap.